Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu kita secara online pada pagi hari ini. Adik-adik semua pada sudah makan, sudah mempersiapkan dirinya. Ayo duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, adik-adik duduk yang manis. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang makan-makan. Dan disiapkan Alkitabnya, persembahannya. Dan diajak mama papanya ya adik-adik sekolah minggu biar sama-sama ibadah memuji nama Tuhan. Kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan, masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga Tuhan kami dapat menyiapkan diri kami mau untuk memuji memuliakan namamu. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan supaya kami mengerti dengan firman-Mu yang disampaikan Inang Guru Sekolah Minggu. Berkati juga Bapa Inang Guru Sekolah Minggu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga Bapa firman-Mu yang disampaikan dapat dimengerti adik-adik sekolah minggu dan dapat dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga Tuhan orang tua adik-adik sekolah minggu Tuhan, tambahkan berkat, sukacita, sehingga mereka selalu bersyukur dan berterima kasih. Begitu juga Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, berikan juga kepintaran Tuhan, sehingga di dalam mengikuti pendidikan mereka selalu bersyukur dan berterima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Tuhan telah berikan umurnya setahun bertambah. Tuhan tetap berikan kesehatan, kepintaran, sehingga mereka Tuhan selalu berserah kepadamu dan dapat selalu bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan tetap ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan di dalam namamu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelum kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan, beri salam dulu kepada abang, adik, atau kakak yang ada di sebelah kiri kanannya. Inang sama Bang Ando akan memberikan salam juga. Coba perhatikan. Shalom Bang Ando, shalom. Kita beri salam dulu ya. Oke. Semua sudah melakukan adik-adik sekolah minggu? Sudah Kak. Coba diulang. Siapa tahu tadi nggak lihat Bang Ando. Bang Ondo, ayo coba kita buat lagi Bang Ondo. Oke, Inang salah. Shalom Bang Ondo. Salam Kakak. Oke. Semua Inang undang bangkit berdiri. Bang Ondo dan Inang akan buat peragaannya, sekalian olahraga dan memuji, memuliakan nama Tuhan dari tangan, kaki, dan semua tubuhnya. Kita memuji Tuhan, katakan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Siap? Tanganku ke depan, ke belakang, tangan ke depan dan digoyang-goyang. Tepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulnya ke kanan dulu ya. Ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama
pujian untuk Tuhan, katakan tanganku ke depan, ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadat ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sambut firman Tuhan dengan pujian, firman Tuhan aku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
anak-anak sekolah minggu semua, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inang mengundang anak-anak sekolah minggu semua supaya duduk yang tenang, tertib, tidak jalan-jalan, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Engkau sudah memberkati kami sehingga pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh kembali mengadakan ibadah kami meskipun kami masih dalam ibadah online, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memuji Engkau, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bila Roh Kudus Tuhan yang baik itu, Roh Kudus Tuhan yang selalu menolong kami supaya diam di dalam hati kami dan mengajarin anak-anak kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah setiap perkataan dan ucapan yang hamba sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu boleh mereka mengerti sehingga boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu semua, Shalom. Inang percaya anak sekolah minggu semua saat ini dalam keadaan sehat. Nah, pada minggu ini firman Tuhan diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Inang mengundang anak sekolah minggu kelas kecil, salah seorang anak sekolah minggu kelas kecil untuk membacakan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Terima kasih. Nah, tema kita pada minggu ini adalah hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Nah, minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Apa itu artinya, Inang? Artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yang mana bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Baiklah anak-anak sekolah minggu, Inang mau tanya nih untuk anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Lobekri. Siapa di sini yang masih punya adik bayi? Yo, wah, ada ya yang masih punya adik bayi ya? Nah, adik bayi itu masih kecil, masih bisa digendong-gendong, ya kan? Nah, adik kecil, adik bayi yang kecil ini kira-kira bisa nggak bertumbuh nanti menjadi seperti kakaknya atau abangnya? Bisa dong, Inang. Ya, tentu adik bayi ini juga nantinya akan bertumbuh seperti kakaknya atau abangnya. Bagaimana caranya? Setiap hari mama memberikan adik bayi susu, memberikan adik bayi
bubur, merawat adik bayi, memberikan makanan-makanan yang bergizi. Sehingga hari lepas hari, anak adik bayi ini akan bertumbuh menjadi seorang anak yang besar. Inang kasih contoh. Bisa kita lihat gambarnya ya, bagaimana pertumbuhan dari anak kecil, dari 1 bulan, 2 bulan, sampai anak bayi bisa berjalan. Nah, itulah pertumbuhan dari seorang anak. Nah, anak-anak Inang semua, kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah merayakan Paskah pada tanggal 4 kemarin, di mana kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah cara Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa Inang, menebus dosa mama, menebus dosa papa, menebus dosa guru-guru sekolah minggu, menebus dosa anak-anak sekolah minggu juga, dan menebus semua dosa manusia. Nah, kenapa Tuhan mau melakukan itu? Kan Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Dia bisa saja tidak mau melakukan itu. Kenapa Tuhan mau berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita? Itulah Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Kenapa Tuhan melakukan itu, anak-anak Inang? Karena Dia sangat cinta sekali kepada kita semua, sangat sayang sekali kepada kita semua. Dia mau supaya kita memperoleh keselamatan. Dan bagaimana caranya? Dengan kematiannya di kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan. Nah, anak-anak Inang semua, keselamatan yang kita peroleh itu adalah keselamatan yang kekal. Tetapi keselamatan itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya, Inang? Nah, caranya adalah melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yo, anak-anak sekolah minggu semua, kelas kecil, apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Berdoa, Inang, rajin beribadah, murah hati, tidak sombong, mau membantu. Banyak ya perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Semua perbuatan itu harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Nah, ingat ya, tadi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan ya, dengan kematian Tuhan Yesus itu, maka kita sudah diselamatkan. Kita sudah memperoleh keselamatan. Kita sudah masuk surga. Tapi, ada tapinya, keselamatan itu harus tetap kita jalankan dengan melakukan perbuatan yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Untuk anak kecil contohnya simpel saja, ya, berdoa setiap hari, ya, memuji Tuhan, bernyanyi. Nah, contohnya seperti hari ini, duduk manis mendengarkan firman Tuhan, ikut ibadah sekolah minggu. Itu perbuatan-perbuatan yang simpel. Nah, setiap hari kita lakukan, maka itu sudah menjadi kebiasaan kita. Oke. Nah, untuk anak kelas besar dan anak kelas remaja,
Kalau tadi anak kelas kecil, mereka masih sangat anak-anak sekali dan pertumbuhan iman mereka masih dasar. Maksudnya apa Inang masih dasar? Bukan Inang bilang bahwa anak-anak kelas kecil itu dia tidak tahu firman Tuhan. Anak kelas kecil itu dia hanya tahu bahwa orang tuanya adalah Kristen, membawa dia ke gereja, dan pengenalan akan firman Tuhan itu hanya masih dasarnya saja. Tapi kalau anak kelas besar, anak kelas remaja, kalian sudah semakin bertumbuh, naik satu level dari anak kelas kecil tadi. Jadi jangan mau kalah. Nah, anak kelas kecil tadi hanya dasarnya saja, kalian sudah naik satu level. Kalian sudah punya firman di dalam hidup kalian. Kalian sudah tahu bahwa apa yang harus kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Ya. Nah, karena kalian sudah lebih naik satu level dari anak kelas kecil, sehingga anak-anak kelas kecil dan anak-anak kelas remaja ini pun lebih mudah untuk diombang-ambingkan. Apa Inang untuk diombang-ambingkan? Lebih mudah terpengaruh. Ya, kenapa Inang bilang begitu? Iya, karena kalian sudah lebih dewasa. Misalnya anak remaja, diajak kawannya pergi ke warnet sampai malam, diajak pergi raun-raun, keliling-keliling kota Medan, pulang malam-malam, diajak ke kafe-kafe, diajak merokok, ya, sehingga kalian lebih mudah terpengaruh atau terombang-ambingkan. Untuk itu, pada hari ini Inang mau tekankan bahwa ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita juga harus hidup di dalam Kristus. Nah, contohnya hidup di dalam Kristus itu harus mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat apa sih Inang? Pondasi yang kuat itu adalah dasar. Contohnya, Inang ambil contoh ya. Di sini ada gambar bangunan dan ada gambar bunga. Pohon ya, pohon. Ada gambar bangunan dan ada gambar pohon. Ya. Bangunan ini mempunyai pondasi yang kuat. Lihat ya, ini bangunannya kokoh, besar dan megah. Ya, dia mempunyai pondasi yang kuat. Begitu juga dengan pohon ini. Pohon ini lihat ya anak-anak ya, pohonnya mempunyai akar yang merambat. Karena akarnya yang merambat, sehingga pohonnya pun tumbuh besar. Lihat, daunnya, rantingnya, bahkan buahnya tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena mereka mempunyai pondasi yang kuat, mempunyai dasar yang kuat. Nah, maksud Inang di sini adalah bahwa anak-anak sekolah minggu juga harus mempunyai dasar yang kuat. Dasarnya itu apa Inang? Dasarnya itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Jika dasarnya kuat, maka kalau ada gempa, ada bencana itu, ini bangunan tidak akan roboh. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Nah, tapi kalau dasarnya nggak kuat, gempa ini bisa roboh. Ya kan? Begitu juga dengan pohon ini. Kalau akar-akarnya tidak kuat, maka ketika ada angin kencang, ini pohon bisa tumbang. Bagaimana caranya membuat akar yang kuat atau pondasi yang kuat? Pohon ini setiap hari diberikan air, disiram air, diberikan pupuk, dirawat, dikasihkan sinar matahari, sehingga pohon ini
semakin hari semakin bertumbuh dengan baik dan buahnya pun lebat karena dipupuk. Coba kalau kita punya bunganya enggak kita rawat, kita biarkan, enggak disiram, enggak dikasih pupuk, udah gitu dibuat di sudut-sudut, tidak kena sinar matahari, maka daunnya akan layu, tidak bertumbuh dengan baik. Nah, begitulah juga kita, anak-anak sekolah minggu, kita juga harus dipupuk. Harus setiap hari dipupuk, dibina. Caranya, ya seperti Ina bilang tadi, kita harus mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan. Dengan kita rajin dan rutin melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga akan menjadi seorang anak sekolah minggu yang kuat. Jadi kalau ada kawanmu yang mengajak kau nanti ke kafe, ngajak untuk mencoba-coba mengasih minuman-minuman keras, kalian sudah bisa menolak. Tidak. Kenapa? Karena fondasi kalian sudah kuat. Kalian sudah tahu bahwa itu, perbuatan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau coba kalian tidak mempunyai fondasi yang kuat, maka kalian akan mudah dipengaruhi oleh teman-teman kalian. Ya, ini khususnya untuk anak remaja yang sudah mulai beranjak dewasa. Ya, keselamatan yang sudah kita terima jangan kita sia-siakan. Keselamatan itu akan kita pegang seumur hidup kita, tetapi Tuhan juga meminta kita untuk melakukannya setiap hari, ya. Bukan karena sudah Tuhan mati di kayu salib terus kita menerima keselamatan, oh aku udah pasti masuk surga. Oh tidak ya. Walaupun Tuhan sudah mati di kayu salib, kita sudah menerima keselamatan, tapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita tidak hidup dalam Tuhan, maka kita pun tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi anak-anak sekolah minggu semuanya, dari sekarang mari memberikan waktu untuk Tuhan, ya. Bersaat teduh, belajar untuk memberikan waktu untuk berdiam diri, terkhusus untuk anak kelas besar dan anak remaja. Kalian sudah dewasa, sudah bisa menata waktu kalian, ya. Belajar untuk membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan yang terpenting adalah mengucap syukur setiap hari. Karena ketika kita mengucap syukur setiap hari, maka kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, bangunan yang kuat tadi itu menggambarkan adalah kita bangunan ini, gambar bangunan ini atau pohon ini adalah menggambarkan kita, anak sekolah minggu, Inang juga, ya, kita semua. Ini menggambarkan kita. Sementara akar pohon ini ataupun pondasi dari bangunan ini itu adalah melambangkan Kristus. Jadi pondasinya Kristus, kita di atasnya.
Jadi kalau pondasi kita sudah kuat, maka yang di atasnya juga akan kuat. Tapi kalau tidak kuat yang di bawah, maka kita pun mudah diombang-ambingkan. Kalau Tuhan Yesus yang kita kenal itu adalah Tuhan yang hebat, ya, Tuhan yang maha besar. Tapi dia mau merendahkan hatinya, sehingga dia mau menjadi seperti manusia. Dia mau disalibkan demi untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya tadi kita, anak-anak yang dikasihinya ini, supaya memperoleh keselamatan. Nah, anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha, anak-anak sekolah minggu Pos PI Lobekri, supaya memperoleh keselamatan. Kalau Tuhan Yesus yang besar itu aja mau merendahkan dirinya, mau menjadi seorang hamba, masa kita anak sekolah minggu tidak mau untuk merendahkan diri? Tapi Inang percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha, anak sekolah minggu GKPS Lobekri pasti mau untuk merendahkan diri. Kenapa? Karena sudah kita terima dulu keselamatan itu. Nah, anak-anak semua, bagaimana caranya Inang supaya bisa tetap tinggal di dalam Kristus? Ya, bagaimana caranya Inang supaya hidup kami itu tetap tinggal di dalam Kristus? Yang pertama, harus menjaga kedewasaan rohani. Ya, bagaimana caranya menjaga kedewasaan rohani? Yang seperti Inang bilang tadi, setiap hari melakukan rutinitas berdoa, membaca Alkitab. Dengan setiap hari kita lakukan itu, maka setiap hari kita akan menjadi dewasa. Karena setiap hari kita dipupuk. Jadi semakin hari semakin banyak firman Tuhan yang kita baca. Semakin banyak ayat-ayat yang kita hafal. Sehingga itu masuk ke dalam otak kita. Nah, yang kedua bagaimana? Menjaga kualitas rohani atau menjaga kualitas iman kita. Maksudnya apa, Inang? Kita harus menjaga kualitas rohani kita. Ketika kita mulai dewasa rohani, maka kita juga harus menjaganya. Contohnya, sikap kita. Jangan pula nanti dibilang anak sekolah minggu, dia anak sekolah minggunya, rajinnya ke gereja, rajinnya berdoa, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dilihat orang. Jadi kita juga harus menjaga kualitas rohani kita, harus menjaga diri, membatasi langkah, ya. Nah, yang ketiga apa, Inang? Yang ketiga, menjaga kekuatan rohani. Ya, maksudnya bahwa semakin hari kita harus semakin kuat. Jadi baik suka maupun duka, jangan tergantung mood, ya, jangan tergantung kondisi. Kalau lagi senang dia memuji Tuhan. Kalau lagi sedih dia, lagi nggak dapat nilai bagus dia, lagi dimarahin mama dia, dimarahin papa dia, nggak mau dia baca firman Tuhan, nggak mau dia melakukan saat teduh, ya. Baik suka maupun duka, kita harus tetap menjaga kekuatan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh seperti pohon ini, ya, bertumbuh terus, semakin hari semakin besar, ya, semakin hari semakin berjalan seturut dengan firman Tuhan. Nah, anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Lobekri, hal yang perlu Inang tekankan
pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka kita harus bertumbuh di dalam Kristus, mempunyai pondasi atau akar yang kuat yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hasilnya nanti, buahnya nanti juga adalah buah yang baik. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Baiklah, Inang berharap firman Tuhan pada pagi hari ini boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai nanti malam, mulai berdoa, mengambil waktu untuk Tuhan. Terkhusus untuk anak remaja ya. Kamu sudah besar, kamu sudah harus melatih dirimu dari sekarang untuk mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Inang mengakhirinya dengan doa, Inang punya tugas ya. Tadi pas Inang berfirman, Inang sudah mengatakan untuk anak-anak kelas kecil apa-apa saja yang dilakukan, perilaku-perilaku apa saja yang dilakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebutkan minimum 5 perilaku-perilaku yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. 5, minimum 5 ya. Kalian ucapkan dan divideokan sama orang tuanya. Nanti kirimkan ke grup orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Laubekri. 5 ya, perilaku. Tapi yang sudah kalian lakukan, jangan yang belum dilakukan. Ya, yang sudah, contohnya sudah berdoa, sudah memuji Tuhan ya. 5 yang sudah dilakukan untuk anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas besar dan anak remaja, Inang meminta kalian untuk menggambarkan sebuah pohon ya. Tetapi pohon ini menggambarkan bagaimana pertumbuhan kalian ya. Jujur ya, jangan nggak jujur. Maksudnya begini, jikalau kamu memang merasa pertumbuhanmu masih segini, ya gambarlah pohon yang segitu ya. Jikalau kamu merasa pertumbuhanmu, dasarmu belum kuat, bikinlah akarnya agak sedikit. Nah, lalu setelah kalian menggambar itu, tuliskan tekad kalian. Dengan gambar pohon itu, apa rencana kalian ke depannya? Apa tekad kalian ke depannya? Apakah mau pohon ini supaya lebih besar lagi, atau supaya lebih kecil lagi, atau nggak bertumbuh lagi? Ya, digambarkan di kertas HVS, lalu difoto atau dipegang dan dikirim ke grup anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Laubekri. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, Bapa yang memiliki kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu sudah menyampaikannya kepada anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menolong mereka untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka.
Kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang lemah. Tapi kami percaya dengan Roh Kudus Tuhan, maka anak-anak sekolah minggu akan dimampukan untuk melakukannya. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga mereka boleh nantinya Bapak kelak menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat semua orang tua kami ya Bapak. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, dan berkati kesehatan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan buat bertambah-tambah berkat ya Bapak. Sehingga boleh menghidupi keluarga mereka masing-masing. Bahkan boleh membesarkan anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Bapak, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini ada yang kurang sehat, yang berbadan lemah. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Berkati setiap obat yang mereka minum, berkati setiap makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga menjadi obat bagi mereka ya Bapak. Sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka. Berkati juga setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Lobekri. Baik yang belum sekolah, SD, TK, SMP, SMA. Tuhan berkati setiap pendidikan mereka. Tuhan berkati setiap pembelajaran yang saat ini masih dilakukan secara daring. Biarlah kesetiaan mereka untuk rasa tanggung jawab mereka atas pelajaran yang boleh mereka terima, boleh mereka pertanggungjawabkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap langkah kami ke depannya dalam 1 minggu ini. Biarlah apa yang akan kami lakukan, Tuhan juga berkati. Dan Tuhan jagai kami supaya kami semua dalam keadaan sehat untuk melakukan kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik sangat diberkati oleh Tuhan? Pasti. Bang Ondo, kita akan dengarkan ayat hafalan. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jalan serta Yesus setiap hari. Ayo semua sukacita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baiklah, sekolah minggu kami semuanya. Tadi kita telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ya, ayat hafalan untuk kelas kecil
adalah hidup dalam Kristus. Ya, sekarang ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas remaja, yaitu tertulis di Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Nah, sekolah minggu kami, itulah ayat hafalan kita. Dan jangan lupa ya, kirim ke grup orang tua. Kami harapkan semuanya sekolah minggu kami untuk mengirim ayat hafalannya. Salam. Hai teman-teman, ini ayat hafalannya. Yesus bangkit kita mana? Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Amin. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Amin. Adik-adik, kita siap untuk berdoa syafaat. Mari kita mengangkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya selalu jadi berkat buat orang lain. Tuhan, berikan kami buat sekolah kami, agar dapat belajar dengan baik. Tuhan, berkati orang tua kami, berikan kesehatan dan kelancaran setiap usahanya. Berkati juga guru sekolah minggu kami, supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang kami terima saat ini. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang mendapat kami sampaikan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sudah siap persembahannya? Mari angkat semua persembahannya. Katakan dengan berbahasa Simalungun, hubere doon, hubani, harajaoni, naibata. Kita angkat pujian, sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua.
Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan, ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk adik-adik, firman Tuhan hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan terima kasih juga buat orang tua kami yang tetap setia mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik semua, kita ingat untuk terus kirim ayat hafalannya dan tugas yang diberikan ke grup WhatsApp orang tua ya. Setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Kristi tentang kedisiplinan. Oke adik-adik, saat ini kakak akan menjelaskan tentang disiplin. Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan di dalam kelompok maupun di dalam masyarakat yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap suatu peraturan, ketentuan, dan etika yang berlaku. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discere yang memiliki arti belajar. Contoh-contoh disiplin. Yang pertama, disiplin di rumah. Tidur dan bangun tepat waktu, membantu orang tua, merapikan mainan setelah bermain, belajar dan mengerjakan PR, merapikan buku setelah belajar, makan teratur, merapikan tempat tidur, dan menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, disiplin di sekolah dan disiplin di sekolah minggu. Masuk sekolah dan sekolah minggu tepat waktu. Melaksanakan jadwal piket di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, duduk dengan rapi, dan tidak membuat keributan di sekolah maupun di sekolah minggu. Yang ketiga, disiplin di jalan raya. Yang pertama, tidak menerobos lampu merah, berjalan di sebelah kiri, dan taat pada rambu-rambu di jalan. Yang keempat, disiplin di masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak mengganggu tetangga. Demikian penjelasan tentang disiplin. Kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu dapat menerapkan atau melakukan contoh-contoh disiplin yang sudah kakak sebutkan tadi. Sampai ketemu minggu depan, salam sehat.